Arad, Guru, Makiyah, Surah Kepukul 1343 ayat. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim Ra, itulah ayat-ayat kitab Al-Quran. Kitab yang diturunkan kepadamu, Nabi Muhammad, dari Tuhanmu itu adalah kebenaran, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Kekuasaan Allah atas langit dan bumi. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang yang dapat kamu lihat. Kemudian, Dia bersemayam di atas Arasy, serta menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang telah ditentukan kiamat. Dia Allah mengatur urusan makhluknya dan memerinci tanda-tanda kebesarannya agar kamu meyakini pertemuan kamu dengan Tuhanmu. Dialah yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai padanya. Dia menjadikan padanya semua buah-buahan berpasang-pasangan dan menutupkan malam pada siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, dan pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang. Semua disirami dengan air yang sama, tetapi kami melebihkan tanaman yang satu atas yang lainnya dalam hal rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Jika engkau, Nabi Muhammad, heran, justru yang mengherankan adalah ucapan mereka orang-orang kafir, apakah bila kami telah menjadi tanah, kami benar-benar akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru. Mereka itulah orang-orang yang kufur kepada Tuhannya. Mereka itulah orang-orang yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah para penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Mereka meminta kepadamu agar keburukan siksaan dipercepat sebelum datangnya kebaikan, padahal sungguh telah berlalu bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia meskipun mereka zalim. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar keras hukumannya. Orang-orang yang kufur berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya, Nabi Muhammad, suatu tanda, mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau, Nabi Muhammad, hanyalah seorang pemberi peringatan dan bagi setiap kaum ada pemberi petunjuk. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan apa yang berkurang, tidak sempurna dalam rahim dan apa yang bertambah. Segala sesuatu ada ketentuan di sisinya. Allah lah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata. Dia, yang maha besar lagi maha tinggi. Sama saja, bagi Allah, siapa di antara kamu yang merahasiakan ucapan, siapa yang berterus terang dengannya, siapa yang bersembunyi pada malam hari dan siapa yang berjalan pada siang hari. Allah tidak mengubah nasib suatu kaum yang berpangku tangan. Baginya, manusia, ada malaikat-malaikat yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Fenomena kilat dan guru. Dialah yang memperlihatkan kepadamu kilat untuk menimbulkan ketakutan dan harapan akan turun hujan, serta menjadikan awan yang berat mendung. Guru bertasbih dengan memujinya, demikian pula malaikat karena takut kepadanya. Dia Allah melepaskan petir, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Sementara itu, mereka orang-orang kafir berbantah-bantahan tentang kekuasaan Allah, padahal Dia maha keras hukumannya. Hanya kepada Allah ibadah ditujukan. Hanya bagi Allah lah seruan yang hak. Sesembahan yang mereka seru selain Dia, tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka, kecuali seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air sampai ke mulutnya, padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Tidaklah seruan orang-orang kafir itu kecuali dalam kesia-siaan. Hanya kepada Allah lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi bersujud, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa. Bersujud pula kepadanya, bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari. Hanya Allah yang layak sebagai Tuhan. Katakanlah, Nabi Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah, Allah. Katakanlah, pantaskah kamu menjadikan selain Dia sebagai pelindung, padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang dapat melihat? Atau, samakah kegelapan dengan cahaya? Atau, apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang diyakini, dapat menciptakan seperti ciptaannya sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah pencipta segala sesuatu dan Dialah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Dia telah menurunkan air dari langit, lalu mengalirlah air itu di lembah-lembah sesuai dengan ukurannya. Arus itu membawa buih yang mengambang. Dari apa? Logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buih seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang hak dan batil. Buih akan hilang tidak berguna,
sedangkan yang bermanfaat bagi manusia akan menetap di dalam bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan, balasan bagi orang yang memenuhi seruan Allah. Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhannya taat kepada Allah dan Rasul-Nya, disediakan balasan yang terbaik surga. Sebaliknya, bagi orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dari azab Allah pada hari kiamat dengan hartanya itu. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan hisab perhitungan yang buruk, tempat kediamannya adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruknya tempat kediaman. Perbandingan antara orang yang tahu kebenaran dan yang tidak mengetahuinya. Apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan kepadamu, Nabi Muhammad, dari Tuhanmu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang yang berakal sehat sajalah yang dapat mengambil pelajaran, yaitu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak membatalkan perjanjian. Orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan untuk disambungkan, seperti silaturahmi, takut kepada Tuhannya, dan takut pula pada hisab yang buruk. Orang-orang yang bersabar demi mencari keridaan Tuhan mereka, mendirikan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, dan membalas keburukan dengan kebaikan, orang-orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik. Yaitu, surga-surga, ADN. Mereka memasukinya bersama orang saleh dari leluhur, pasangan-pasangan, dan keturunan-keturunan mereka, sedangkan malaikat-malaikat masuk ke tempat mereka dari semua pintu. Malaikat berkata, "Salamun alaikum, semoga keselamatan tercurah kepadamu karena kesabaranmu." Itulah sebaik-baiknya tempat kesudahan, surga. Orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah setelah diteguhkan, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan seperti silaturahmi, dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itulah orang-orang yang mendapat laknat dan bagi mereka tempat kediaman yang buruk, jahanam. Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia dibandingkan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Ciri-ciri orang yang diberi petunjuk. Orang-orang yang kufur berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Nabi Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk ke jalan-Nya bagi orang yang bertobat. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Misi Nabi Muhammad sebagai penyampai Al-Quran. Seperti pengutusan para rasul sebelummu itulah, kami juga mengutusmu, Nabi Muhammad, kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan hanya kepadanya aku bertobat. Sekiranya ada suatu bacaan kitab suci, yang dengannya gunung-gunung dapat digeserkan, bumi dibelah, atau orang mati dapat diajak bicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki, tentu Allah telah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Orang-orang yang kufur senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri atau bencana itu terjadi di dekat tempat kediaman mereka, sampai datang janji Allah. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Sungguh, para rasul sebelum engkau, Nabi Muhammad, benar-benar telah diolok-olok. Maka, aku memberi tenggang waktu kepada orang-orang yang kufur itu, kemudian aku siksa mereka. Alangkah dahsyatnya hukumanku, pengawasan Allah terhadap orang-orang kafir. Apakah Dia yang mengawasi setiap jiwa atas apa yang diperbuatnya, sama dengan Tuhan yang tidak demikian? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, Nabi Muhammad, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Apakah kamu hendak memberitahukan kepadanya apa yang tidak diketahuinya di bumi atau mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya bagi orang-orang yang kufur, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Siapa yang disesatkan Allah, tidak ada seorang pun yang dapat memberi petunjuk baginya. Bagi merekalah azab yang pedih dalam kehidupan dunia dan azab akhirat pasti lebih pedih. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah. Gambaran surga bagi orang yang bertakwa. Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti taman, mengalir di bawahnya sungai-sungai, senantiasa berbuah dan teduh. Itulah tempat kesudahan bagi orang-orang yang bertakwa. Sedangkan tempat kesudahan bagi orang-orang kafir ialah neraka. Tugas Rasul hanya sebagai penyampai kebenaran. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab kepada mereka, bergembira dengan apa kitab yang diturunkan kepadamu, Nabi Muhammad.
Di antara golongan-golongan itu, Yahudi dan Nasrani, ada yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, sesungguhnya aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya kepadanya aku seru, manusia, dan hanya kepadanya aku kembali. Demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran, sebagai penentu hukum yang berbahasa Arab. Sungguh, jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, niscaya engkau sekali-kali tidak mempunyai pelindung dan tidak pula pemelihara dari siksa Allah. Sungguh kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau, Nabi Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti, mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya. Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Di sisinya lah terdapat umul kitab, lauh mahfuz. Sesungguhnya jika kami perlihatkan kepadamu, Nabi Muhammad, semasa hidupmu di dunia sebagian siksaan, yang kami ancamkan kepada mereka tentu engkau akan melihat kedahsyatannya, atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan, dan kamilah yang memperhitungkan amal mereka. Apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu, sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya tanpa ada yang dapat menolak ketetapannya, Dia maha cepat perhitungannya. Sungguh orang-orang sebelum mereka kafir Makkah telah mengadakan tipu daya, tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang. Orang-orang kafir akan mengetahui untuk siapakah tempat kesudahan yang baik. Orang-orang yang kufur berkata, engkau, Nabi Muhammad, bukanlah seorang rasul. Katakanlah, cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi antara aku dan kamu.